Itulah tadi sejumlah pencegahan yang bisa dilakukan agar tidak terkena demam berdarah. Pemirsa, penyakit DBD sendiri ini disebabkan oleh virus yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nyamuk ini menjadi vektor yang menyebabkan virus denggi ketika menggigit manusia. Nah, bentuk nyamuknya adalah seperti ini. Jika Anda mencermati, ini ada warna hitam dan putih yang membedakan dia dengan nyamuk-nyamuk lainnya. Demam berdarah ini sebenarnya muncul setiap tahun dan selalu memakan korban. Sepanjang tahun ini saja, lebih dari 200 orang meninggal dunia karena DBD. Namun, mengapa angka kasus di tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya? Inilah At Large Metro Siang, waspada darurat wabah demam berdarah. Sekarang kita berbicara soal jumlahnya, pemirsa, karena tadi saya katakan bahwa ini lebih tinggi kasusnya dibandingkan dengan tahun lalu. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang kami kutip, jumlah kasus DBD hingga 18 Maret 2024 ini sudah mencapai 35.556 kasus. Ini per 18 Maret kita harapkan angka ini sudah tidak bertambah lagi ya. Nah, ini ditemukan di 213 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Itu dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, dari data ini, lebih dari 35.000 ini kematian yang dicatat oleh Kementerian Kesehatan, juga ada beberapa kasus yang fatal dilaporkan berakhir dengan kematian karena tadi sudah dinyatakan oleh Ibu Siti Nadia karena lambatnya penanganan korban. Menurut data Kemenkes hingga 18 Maret 2024, total ada 290 orang di 15 provinsi dan juga 92 kabupaten kota ditemukan kasus yang fatal sehingga meninggal dunia. Data ini tercatat di kota Jepara, Bandung, Subang, Kendal, dan juga Blora. Itu kalau dari kotanya ya. Nah, kemudian persebarannya seperti apa kasus DBD pada tahun ini? Kita akan lihat kasus DBD tahun ini ditemukan di 350 kabupaten kota di 24 provinsi. Kita lihat yang pertama ini ada di Jawa Barat yang tertinggi, pemirsa, dan ini cukup banyak selisihnya, bahkan hingga 2 kali lipat dibandingkan daerah kedua. Jawa Barat ini mencapai 10.428 kasus, kemudian disusul dengan Jawa Timur ini mencapai 3.638 kasus. Nah, berikutnya kita lihat ada Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan juga Lampung. Nah, ini kalau dari provinsinya. Sementara kota terbanyak ini kota yang ada di provinsi-provinsi ini. Yang pertama kita berbicara soal Bandung di Jawa Barat, kemudian Kendari, ada juga lagi-lagi Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, dan Kabupaten Subang. Itulah kota yang paling banyak menyumbang kasus DBD-nya. Pertanyaannya kemudian, sampai kapan DBD ini harus diwaspadai oleh masyarakat? Tampaknya kita harus waspada, pemirsa, karena diperkirakan kasus DBD ini masih akan ada sampai bulan April seiring dengan musim hujan yang hingga saat ini masih berlangsung, tepatnya seiring dengan berakhirnya musim penghujan atau setelah fenomena El Nino. Dan merebaknya DBD ini kemungkinan terbesar yang paling mempengaruhi tingginya angka DBD tahun ini jika dibandingkan dengan tahun lalu adalah ada beberapa, namun yang paling dicatat adalah ada gabungan hujan yang deras dan cuaca yang panas terik, sehingga genangan yang timbul akibat hujan deras ini kemudian bisa menjadi sarang nyamuk untuk berkembang biak. Itulah pentingnya diterjunkan jumantik atau juru lapangan yang memantau adanya jentik-jentik supaya tidak berkembang menjadi nyamuk yang akhirnya menggigit korban tersebut. Nah, kita akan lihat pernyataan dari Kementerian Kesehatan karena selama ini Kementerian Kesehatan tentu saja berusaha untuk aktif mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kasus DBD ini, terutama penyebab dan pencegahannya. Ini dinyatakan oleh Dr. Imran Pambudi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan terkait dengan hujan ya. Hujannya sekarang itu kan nggak sopan ya. Hujan sehari, kemudian panas, kemudian hujan lagi 4 hari. Justru hujan seperti inilah yang membahayakan karena tampungan air itu tidak tergantikan. Jadi ada nyamuk yang bertelur di situ sehingga masih bisa menetas. Lagi-lagi pengawasan atau monitoring itulah yang penting dilakukan selama kasus demam berdarah ini masih tinggi. Nah, di beberapa daerah kini dilaporkan rumah sakit dipenuhi oleh pasien DBD dan bangsal perawatan yang paling penuh adalah bangsal anak-anak. Bahkan ada yang sampai harus dirujuk ke rumah sakit lainnya karena kapasitas rumah sakit tersebut sudah tidak memadai khususnya buat anak-anak. Dan ini relevan dengan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa usia paling rentan terkena DBD adalah anak-anak yang berusia 5 hingga 14 tahun. Nah, itu tadi terutama bagi anak-anak harus lebih waspada. Tentunya lebih baik sedia payung sebelum hujan. Dan yang harus dilakukan untuk mencegah DBD adalah selain
menghindari tempat bersarangnya nyamuk adalah selalu aktif memonitor suhu tubuh saat ini yang berbeda. Yang membedakan antara penyakit demam berdarah dengan penyakit lain adalah pada saat demam turun, ini bukannya sembuh, padahal itu adalah merupakan masa kritis karena pada saat itulah pembuluh darah yang menderita demam berdarah ini pecah. Jadi pada saat demam turun jangan malah beraktivitas lebih banyak, justru harus lebih banyak beristirahat karena disitulah masa kritis mereka yang menderita DBD. Kemudian jika sudah mengalami demam lebih dari 3 hari harus segera periksa ke dokter, jangan lagi ditunda. Dan jika merasakan lemas, muntah, kemudian sulit makan dan minum, itu sudah saatnya berarti harus diinfus. Kemudian jika trombosit turun dan hematokrit naik dari hasil pengecekan yang dilakukan, mau tidak mau harus dirawat di rumah sakit supaya demam berdarah tersebut tidak bertambah parah karena seperti tadi dinyatakan oleh Bu Nadia, jangan sampai penanganannya terlambat karena bisa berujung fatal bahkan hingga kematian. Nah, meskipun angkanya lebih besar dibandingkan tahun lalu, Kementerian Kesehatan memang belum menetapkan status KLB atau kejadian luar biasa di daerah-daerah yang kasusnya tinggi. Meski demikian, Anda harus tetap waspada. Karena masih menurut Kementerian Kesehatan sebenarnya bukan hanya anak-anak, tapi juga kalangan dewasa dan terutama lansia yang juga bisa terkena demam berdarah ini. Itu tadi sekitar penanganan demam berdarah, pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.